Bentar, lap dulu kacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya. Jadi, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diambil oleh dosen Bapak Nur Anwar ME. Adapun video ini akan membahas materi kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang berjudul Pengorganisasian dan Struktur Organisasi. Simak baik-baik ya videonya. Check this out. Adapun pembahasannya meliputi yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, bentuk-bentuk organisasi, yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi, yang keempat, struktur organisasi, yang kelima, faktor yang mempengaruhi organisasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama, yaitu pembahasan tentang pengertian organisasi. Definisi dari organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti organon atau alat. Konsep dasarnya, kesatuan utuh yang dikoordinasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Adapun definisi menurut para ahli dari Mattis and Jackson, Louis Alexander Allen, dan yang ketiga Stephen Robbins memiliki definisi yang berbeda-beda. Adapun definisi dari Mattis and Jackson adalah organisasi adalah kesatuan sosial dengan pola interaksi tertentu. Dan yang kedua, Louis Alexander Allen menjelaskan definisi organisasi adalah proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan. Dan yang ketiga, Stephen Robbins menjelaskan definisi dari organisasi adalah unit sosial yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Atau lebih mudahnya, organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapainya. Adapun bentuk-bentuk organisasi ada 6. Yang pertama, organisasi lini, yang kedua, organisasi lini dan staf, yang ketiga, organisasi fungsional, yang keempat, organisasi lini dan fungsional, yang kelima, organisasi matriks, dan yang keenam, organisasi komite. Adapun pembahasannya, yang pertama, organisasi lini adalah pelimpahan wewenang vertikal langsung, merupakan bentuk paling tua dan lurus. Dan yang kedua, organisasi lini dan staf, kombinasi organisasi lini dan fungsional. Staf memberikan bantuan, pemikiran, dan saran. Dan yang ketiga, organisasi fungsional merupakan wewenang berdasarkan bidang pekerjaan tertentu. Dan yang keempat, organisasi lini dan fungsional, yaitu anggota memiliki wewenang sama dan pimpinan bersifat kolektif. Dan yang kelima, organisasi matriks disebut juga manajemen proyek, yaitu menghasilkan wewenang ganda, wewenang horizontal, dan wewenang vertikal. Dan yang keenam, organisasi komite, yaitu kepemimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari eksekutif komite dan staf komite. Yang ketiga, pembahasan tentang prinsip-prinsip organisasi, terdiri dari yang pertama, pembagian kerja, yang dimaksudkan spesialis untuk efisiensi. Dan yang kedua, wewenang dan tanggung jawab, maksudnya hak memberi perintah. Yang ketiga, disiplin, maksudnya esensial untuk kelancaran kegiatan. Yang keempat, kesatuan perintah, maksudnya satu atasan untuk setiap orang. Dan yang kelima, kesatuan arah, maksudnya satu arah dan rencana. Dan yang keenam, kepentingan umum, maksudnya di atas kepentingan individu. Dan yang ketujuh, pemberian upah, maksudnya kompensasi yang adil. Kemudian, sentralisasi, maksudnya konsekuensi logis pengorganisasian. Yang kedelapan, rantai perintah, maksudnya hierarki berdasarkan wewenang. Yang kesembilan, keadilan, maksudnya harus dirasakan semua anggota. Yang ke-10, ketertiban, maksudnya tempat yang tertib untuk seluruh anggota. Yang ke-11, kestabilan masa kerja, maksudnya waktu adaptasi yang cukup. Yang ke-12, inisiatif, maksudnya semangat di setiap kegiatan. Yang ke-13 adalah semangat kesatuan, maksudnya kerja kelompok dan hubungan yang baik sama anggota dan rekan kerja. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu struktur organisasi. Di sini struktur organisasi ada 6. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Yang kedua, departemen
kapitalisasi, yang ketiga hierarki, yang keempat koordinasi, yang kelima rentang manajemen, dan yang keenam kesatuan perintah. Penjelasannya, yang pertama, pembagian pekerjaan. Tugas dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan spesialisasi karyawan. Penjelasan departementalisasi yaitu pengelompokan pekerjaan para ahli dan pengaturan kegiatan secara horizontal. Yang ketiga, hierarki yaitu kekuasaan dari atas ke bawah dan hubungan pelapor sampai penerima laporan. Yang keempat, koordinasi. Maksudnya ini koordinasi ada dua, koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar departemen setingkat. Adapun koordinasi vertikal adalah asosiasi dan pengarahan bawahan. Yang kelima, rentang manajemen, yaitu jumlah karyawan yang dapat diatur pimpinan dan harus efisien dan efektif. Dan yang keenam, kesatuan perintah, yaitu pendekatan one step down. Yang kedua, mencegah ketidakjelasan perintah. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktornya ada 3 yang mempengaruhi, yaitu dari faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor strategi. Adapun penjelasannya yang pertama dari faktor teknologi. Pengaruhnya mengubah batasan organisasi. Hasilnya organisasi tanpa batas atau boundaryless organization. Dan dampaknya struktur lebih fleksibel. Dan yang kedua, faktor dari lingkungan, yaitu definisinya kekuatan di sekitar organisasi, pengaruhnya akses sumber daya dan operasional, dan tuntutannya adaptasi dengan kondisi eksternal. Dan yang ketiga, strategi. Tujuannya mendeskripsikan penyusunan kebijakan, mencapai target dan memperluas kegiatan. Dampaknya penyesuaian struktur dengan tujuan organisasi. Masuk pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu organisasi adalah kesatuan yang terkoordinasi secara sadar dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk organisasi tadi ada 6, yaitu organisasi lini dan staf, organisasi lini dan fungsional, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi komite. Adapun prinsip organisasi yang dipaparkan oleh Henry Van Yol ada pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, disiplin, ketertiban, keadilan, stabilitas kerja, inisiatif, dan semangat kesatuan. Adapun struktur organisasi ada 6, mengatur tugas, mengatur wewenang, dan tanggung jawab agar kerja efektif dan efisien. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ada 3, mulai dari faktor lingkungan, faktor strategi, dan faktor teknologi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Apabila dalam saya menyampaikan materi banyak kurangnya, banyak salahnya dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.